mengamati begitu ya secara global di mana sentimen yang juga akhir-akhir ini isunya juga sedang terangkat terkait kebijakan tarif dari Presiden Amerika Serikat ke sejumlah negara, tidak terkecuali juga negara kita Indonesia. Lebih spesifik lagi begitu ya, dalam sektor telekomunikasi atau sektor telco dalam negeri, seperti apa saja dampak yang mungkin mengarah pada dampak negatif dari kebijakan Presiden Amerika Serikat saat ini? Yang jelas untuk sektor telekomunikasi, kita jelas bukan negara produsen ya. Bukan negara produsen, kita selama ini bisa dikatakan hampir 100% itu adalah mengkonsumsi produk yang sudah dibuat di luar gitu. Di luarnya itu bisa jadi di Korea, bisa jadi di Cina, dan sebagian dalamnya mungkin bisa jadi di Amerika dan seterusnya gitu. Sehingga uh, perang dagang antar mereka itu ya sedikit banyak akan berpengaruh dengan pengadaan di tanah air itu otomatis gitu, sehingga mungkin bisa jadi harganya bisa lebih mahal dan seterusnya gitu. Itu yang sudah kelihatan. Jadi selama kita tidak punya kemandirian untuk membuat perangkat sendiri dan sebagainya, ya otomatis yang ada adalah ketergantungan produk asing, sehingga ketika dari luar memang sudah ada kenaikan harga, ya otomatis sedikit banyak akan terpengaruh untuk di Indonesia sendiri gitu. Kurang lebih begitu Mas Bram. Oke, baik. Banyak produk-produk yang mana memang dari kebijakan tarif ini belum diberlakukan sudah terlihat begitu untuk kenaikan harganya. Apakah produk-produk yang dibutuhkan di sektor telco juga sudah mulai merangkak naik secara harga produknya, Pak Sigit? Kalau kenaikan harganya saya sendiri belum belum apa namanya belum punya datanya ya, sehingga saya tidak bisa berkomentar gitu ya. Tapi saya pikir tidak akan secepat ini gitu. Karena yang ada sekarang ini kan sebenarnya barang-barang yang sudah masuk sebelum ada kebijakan kenaikan tarif seperti itu. Sehingga semestinya yang tersedia sekarang ini belum terdampak dengan kebijakan kenaikan tarifnya Trump seperti itu. Mungkin nanti setelah itu gitu, yang datang setelah itu ya mungkin akan terpengaruh gitu. Seharusnya ya seperti itu. Tapi kondisi di pasar sendiri saya sendiri kurang 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 tahu pasti. Mungkin perlu ada survei langsung ke pasar tentang tren kenaikan tarif harga-harga di pasar. Oke, baik. Untuk harga yang saat ini belum terpengaruh begitu ya, atau dalam harga yang relatif normal, belum terkena kebijakan tersebut. Tapi kalau kita lihat dari posisi ketersediaan, apakah memang secara ketersediaan sudah mulai sulit didapatkan dari produk-produk yang juga dibutuhkan di sektor telco, Pak Sigit? Sepertinya sih belum ada pengaruhnya secara cepat ya, gitu ya. Jadi sepertinya masih belum ada perubahan yang sangat tiba-tiba gitu. Yang saya rasakan seperti itu. Oke, baik. Apabila memang harga dan juga stok atau ketersediaan masih terjaga dan Anda katakan tidak akan terlalu cepat begitu ya dalam perubahan ini, sebetulnya adakah juga antisipasi yang juga dilakukan dalam hal produk-produk dari segi harga yang juga berpotensi akan naik dan ketersediaan barang yang bisa saja karena supply chain-nya terganggu, ini juga menjadi bisa saja stoknya tidak ada. Apa antisipasi yang dilakukan di Ya. sektor telco, Pak Sigit? Ya, jadi kalau yang saya katakan dampak tadi adalah dampak yang dirasakan langsung oleh masyarakat pengguna ya. Jadi orang konsumen itu mungkin belum dirasakan. Tapi kalau di kalangan pengusaha mungkin mereka sudah mulai melihat trennya ke depan akan seperti apa gitu. Sehingga saya melihat sudah ada beberapa diskusi untuk mengantisipasi itu, kalau perlu menegosiasi dan seterusnya gitu di kalangan pengusaha yang biasanya selama ini melakukan pengadaan tentang perangkat-perangkat telekomunikasi itu sendiri gitu. Sehingga mereka sangat melihat upaya-upaya pemerintah terkait dengan hal itu gitu, apakah renegosiasi dan seterusnya. Dan sesungguhnya ada uh, tren menarik ya kalau kita melihat aksi Trump ini kan, ternyata ada beberapa yang kemudian dikecualikan pengenaannya atau ditunda pengenaannya gitu. Kenapa? Karena ternyata dia tidak mengantisipasi bahwa dampaknya sebesar itu gitu, dan mereka sendiri ternyata ada ketergantungan gitu. Nah ini hal yang menarik sebetulnya gitu. Jadi karena supply chain di dalam sektor telekomunikasi, perangkat-perangkat telekomunikasi ini sudah demikian uh, ketergantungan antar negaranya itu sudah sangat sangat tinggi sekali gitu, sehingga secara tiba-tiba katakan satu negara dengan kepentingannya sendiri ingin memaksakan itu juga hal yang tidak mudah akhirnya seperti itu. Oke, menarik Anda sudah mention terkait ketergantungan.
Sebelum kami juga ingin menanyakan kepada Anda Pak Sigit, seberapa besar ketergantungan kita juga di sektor telco terhadap dunia luar atau dalam hal ini adalah sejumlah negara atau luar negeri. Kalau memang ketergantungan yang cukup besar ini juga bisa saja berdampak negatif bagi negara kita. Ya. Kalau kalau perangkat telco ya, itu sudah sangat sangat besar sekali ketergantungan kita tentunya dengan negara-negara lain gitu. Karena katakanlah mungkin beberapa dekade ini kita tidak ada itu industri yang memang betul-betul apa namanya mengupayakan kemandirian kemandirian secara sepenuhnya itu. Ada beberapa industri lokal yang berusaha untuk katakanlah memproduksi di dalam negeri atau secara sebagian memproduksi gitu. Nah, misalnya dengan kebijakan pemerintah dengan TKDN itu ya, tingkat kandungan dalam negeri sehingga tidak sepenuhnya diproduksi di luar negeri, diproduksinya di dalam negeri, tapi dengan brand yang ada ya. Nah, dan itu kan bertahap ya 30% atau 40% dan seterusnya gitu. Upaya untuk ke sana ada gitu. Tapi tujuannya lebih kepada apa namanya lebih kepada kebahagiaan kue apa namanya ekonominya sehingga menciptakan lapangan pekerjaan dan seterusnya gitu. Sedangkan untuk mentargetkan betul-betul kemandirian secara domestik dan sebagainya, saya pikir belum ada langkah serius yang semestinya itu juga ada di pemerintah gitu. Sebagai contoh Cina ya, Cina itu kenapa berhasil gitu melepas ketergantungan dari produk-produk asing, karena memang di level pemerintahnya itu punya kebijakan yang namanya Made in China 2025 seingat saya itu ya. Jadi pada tahun 2025 Cina bisa memproduksi sebagian besar produknya sendiri dan itu kebijakan resmi dari pemerintah dengan dukungan kebijakan yang sangat kuat dari pemerintah, ada langkah afirmasi dan seterusnya sehingga memang akhirnya kurang lebih ketika tahun 2025 terjadi hal-hal seperti ini mereka tidak terlalu panik seperti itu karena sudah bisa self sufficient gitu. Nah, kalau seandainya Indonesia punya yang semacam itu ya, katakanlah mungkin tidak tiba-tiba, katakan tidak tiba-tiba itu maksudnya tidak 1-2 tahun, cuman kita punya rencana katakanlah 10 tahun ke depan dan sebagainya kita punya target untuk bisa menjadi punya kemandirian dan kedaulatan untuk membuat produk seperti ini. Saya pikir akan sangat baik dan sangat lebih baik.